Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik diskon PPMBM Jurus GT Otomotif berlari kencang. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, seperti biasa tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat skema diskon PPMBM mobil baru. Ini periode pertama di Maret sampai Mei 2021, diskon di 100%. Kemudian periode kedua, Juni sampai dengan Agustus 2021, diskon 50%. Kemudian periode ketiga, September sampai Desember 2021, diskon 25%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat jenis mobil yang mendapatkan fasilitas pemirsa. Fasilitas diskon PPNBM dari pemerintah, ini kapasitasnya di 1.500 sampai dengan 2.500 cc, kemudian juga sedan, kemudian tipe 4x2, hatchback, MPV, dan SUV, kemudian bahan baku lokal 70%, kemudian selanjutnya adalah kendaraan dirakit di Indonesia. Kita akan coba lihat juga 5 merek mobil terlaris di April 2021. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda sumber dari Gaikindo. Untuk jenis Toyota ada di 26.258, Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motor, dan juga ada Suzuki. Angka dari masing-masing merek dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 5 merek mobil terlaris di April 2021 ketika tadi dalam wall sales, dalam satuan unit, kali ini kita akan coba lihat dari retail sales-nya. Toyota masih menduduki posisi paling laris dalam hal ini, 26.445, diikuti oleh Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motor, dan juga Suzuki. Ini posisinya tidak jauh berbeda dengan penjualan berdasarkan wall sales unitnya, kalau kita bandingkan juga dengan retail sales unitnya. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara yang merupakan Sekjen dari Gaikindo. Pak Kukuh, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, dari beberapa informasi grafis yang sudah kami sampaikan tadi, Pak Kukuh, dari sisi skema nih, Pak. Ada beberapa periode tertentu, Maret sampai Mei diskonnya 100%, kemudian Juni Agustus turun menjadi 50%, sementara September Desember ini diskonnya turun menjadi 25%. Apakah Gaikindo melihat minat dari para konsumen juga dari sisi pembagian diskon ini, Pak Kukuh? Itu yang akan kita lihat perkembangannya. Seperti dikatakan tadi, periode pertama di mana diskonnya cukup, bukan diskon ya, pajak PPNBM-nya tadi ditanggung oleh pemerintah, itu 100%. Jadi di bulan Maret, April, Mei. Ini 100%. Kemudian periode berikutnya adalah 50%, dan kemudian periode 3 bulan berikut lagi 25%. Namun nampaknya juga perlu dievaluasi lagi karena baru berjalan 1 bulan. Sedikit koreksi tadi, angkanya bukan April, kayaknya itu penjualan di bulan Maret ya, karena April kita juga belum mendapatkan data berapa besar penjualannya. Iya, baik. Dan, Pak Kukuh. Itu yang akan dievaluasi. Kalau 100% tentunya peminatnya pasti banyak. Nah, sayangnya kita juga perlu catatan, nanti di bulan Mei pada saat akhir bulan implementasi yang 100% itu hari kerjanya pendek, hanya 13 hari ya, kalau nggak salah, karena adanya liburan lebaran. Nah, itu juga mungkin dapat berpengaruh kepada total penjualan di bulan Mei ya. Begitu Pak David. Baik, dari sisi skema bagaimana Gaikindo melihatnya, Pak? Jadi dari skema ini memang tentunya akan dilakukan evaluasi, dampaknya seperti apa. Apakah kemudian kalau dilihat satu tadi, dampaknya cukup positif ya. Artinya itu disambut oleh masyarakat, dan tentunya dari pelaku industri juga berterima kasih. Ini membangkitkan industrinya sendiri bergerak. Namun kan perlu kita evaluasi baru di 1 bulan, apakah perlu dipertahankan atau mana yang bisa diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan dan sebagainya. Baik, selain dari sisi skema, Pak Kukuh, kebijakan pemerintah yang melakukan perluasan dari sisi kelas, Pak, yang sebelumnya lebih ke arah 1.500 cc ke bawah, kemudian dinaikkan menjadi 2.500. Bagaimana Gaikindo melihat kebijakan ini? Ya, kita sambut dengan baik
Karena umumnya sampai ke 2.500 pun itu adalah kendaraan-kendaraan yang sudah dibuat di dalam negeri dengan local purchase yang relatif cukup tinggi. Dan apabila itu diperluas, objektifnya adalah semakin banyak juga pendukung ataupun supplier itu yang juga mendapatkan manfaat. Karena dalam satu kendaraan, satu jenis kendaraan aja ribuan komponen yang terlibat di sana. Nah itu juga akan melibatkan ribuan pabrikan atau pembuat komponen yang ada di Indonesia sampai ke level di UMKM. Nah kalau tadi dibatasi 1.500, ini diperluas lagi menjadi 2.500. Nah walaupun volume yang di 2.500 relatif berbeda dengan yang 1.500. Jadi objektifnya adalah semakin banyak melibatkan pelaku industri otomotif lokal. Baik, tapi sebelumnya Pak Kukuh, apakah memang dari kelas ini Pak, dari sisi penjualan yang paling berkontribusi sampai sejauh ini di Indonesia, 1.500 sampai dengan 2.500 Pak Kukuh? Betul, jadi kalau dilihat dari data kita, itu yang segmen paling gemuk itu adalah 1.500 ke bawah, di mana relatif harganya itu di kisaran 300 juta ke bawah, itu yang paling gemuk. Lebih dari 60% itu yang diminati oleh masyarakat. Nah kemudian diikuti oleh segmen berikutnya antara 1.500 sampai 2.500 buatan lokal, dan itulah yang juga jumlahnya yang cukup banyak juga. Baik Pak Kukuh, kita akan jeda kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana proyeksi dari penjualan kendaraan bermotor di 2021 dengan adanya kebijakan ini akan mengubah proyeksi tidak dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan Pak Kukuh. Dan pemirsa tetap bersama kami, Mark Rivi akan segera kembali sesaat.